Saudara-saudari, saya sekarang dalam masa liburan. Saya menjumpai seorang teman masa kecil saya, Pak Nanang. Tugasnya Pak Nanang ini salah satu orang penting dalam komunitas Buddha di Desa Lantulajaya, tempat kami bermukim. Dan kesempatan ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan beliau yang saat ini menjadi orang yang sangat luar biasa. Ini salah satu teman saya yang sukses, ya. Ini dia, Pak Nanang. Ya, baik, terima kasih ya. Terlalu melebih-lebihkan ini sahabat saya ini Pastor Abah. Ya, salam sehat selalu Pastor. Di situasi pandemi kita masih dapat berjumpa, tentu satu kebahagiaan. Apa nih? Apa kesibukan sekarang? Kesibukan, ya sementara ini saya kebetulan juga abdi pemerintah Pastor. Oke, kamu Bimas ya sekarang? Oh enggak lah, Oh, terlalu apa? tinggi Pastor. Apa sebutannya sekarang? Saya kemarin memang di bidang agama. Oke. Cuman ini kan kebetulan ya demi ego sebenarnya ini Pastor. Demi ego? Sebenarnya ini salah satu ego lah, karena supaya kan namanya kan tuntutan karir kan biasa kita dimutasi lah kalau PNS kan Pastor kan. Kebetulan saya kemarin dengan istri itu bidangnya sama. Dan di Sulawesi Tengah ini cuman kami berdua. Oke. Nah, untuk menyikapi itu supaya kita aman, jadi saya sekarang beralih lah. Saya beralih ke bidang umum, tapi tetap di Kementerian Agama. Tapi tentu itu semua tidak mengurangi pengabdian saya di keagamaan Buddha ini. Oke. Ya, tadi kalau Pastor bilang orang penting, terlalu dilebih-lebihkan. Biasa saja. Ya, selama kita bisa berbuat untuk orang lain, ya. Kalau yang melebih-lebihkan itu orang lain nggak apa-apa, asal jangan diri sendiri yang melebih-lebihkan ya. Tidak lah, terlalu agung itu. Saya hanya ya umat biasa lah. Kebetulan ada sedikit waktu, ya hanya bisa menyumbangkan ide saja lah untuk perkembangan agama Buddha khususnya di Morowali. Oke. Kami ini berteman sejak SD. Iya. Ya, bener ya, sejak SD ya. Betul Pastor ya. Justru waktu itu saya ngajak Pastor, Pastor mungkin sudah lupa. Waktu itu kita kayaknya SD kelas 1. Pastor saya ajak ke sawah orang tua saya yang di ujung timur sana. Kelas 1 SD? Kayaknya bukan kelas 1. Atau belum SD mungkin tuh Pastor. Iya. Emangnya sebelum SD kita udah kenal ya? Sudah lah Pastor. Oh, di rumahnya. Saya ngajak Pastor waktu itu ngangkat bongkahan tanah. Waktu itu sawah itu belum ada pengairan Pastor. Oke. Jadi orang tua mencangkul, disuruh bikin pematang lah, kurang lebih begitu. Jadi bongkahan tanah itu kita kumpulin Pastor untuk jadi pematang itu saat itu. Itu yang paling berkesan sekali. Mungkin Pastor sudah lupa lah. Itu maksudnya kita dengan kelompoknya teman. Kita berdua aja waktu itu Pastor. Oh iya. Kita berdua. Maksudnya zamannya kita dengan Suroso. Iya, tapi saat kita pergi itu kita saya nggak cuma ingat berdua. ya. Dan mungkin Pastor juga lupa, dulu saya sering main di rumah Pastor waktu sama-sama merintis kampung ini. Pastor Di sempat rumah tinggal Pak di Bone? Sampean Tabah, enggak? Sampai tabu di mana? Kan orang tua Pastor pernah tinggal di lokasi di sawah mungkin. Oh iya di sawah. Iya. Oke. Saya pernah diajak ke Kok sana. kamu lebih tahu sejarah hidup saya daripada saya sendiri ya? Pastor karena sudah menjadi orang sibuk kan, jadi lupa lah. Ya, enggak. Tapi luar biasa, kami berteman sejak kecil sampai sekarang tetap menjalin keakraban. Ya, saya menjadi seorang romo, dia juga Nanang ini pernah menjadi calon biku ya. Iya, saya pernah ikut latihan sama Nera, tapi itu baru ya, mencicipi lah romo. Kalau romo sudah terjun langsung, mencurahkan hati, jiwa dan raga untuk pelayanan. Kalau saya ya, baru kulit-kulitnya lah. Bidang yang saya sekarang kan jauh lah. Kalau Romo ambil jalan tol, saya masih ya, jalan setapak. Dan Romo Katolik itu jalan tol ya? Ya, kalau kami ada yang lebih berat dari itu kan. Hidup selibat juga itu sudah kelasnya itu pertapa lah, itu yang mulia Bante. Nah, kebetulan saya perumah tangga, untuk kesana ya mungkin karma belum cukup. Yang paling penting mungkin memang hatinya masih berat lah, masih banyak kemelekatan Romo. Oke, tapi menurut saya sih gini, kita di dalam jalan panggilan masing-masing memberi kontribusi sebesar-besarnya, entah yang menikah maupun yang tidak menikah. Dalam jalan yang berbeda, tetapi kontribusi kita diharapkan tetap dalam kualitas yang sama. Iya. Kira-kira gitu ya? Iya, harapannya begitu Romo. Baik. Kalau
saudara-saudari, teman-teman perhatikan di belakang saya ini wihara luar biasa. Nanti saya akan bagikan rekaman keseluruhan dari kompleks ini. Sangat luar biasa. Ini perkembangan kurang lebih di 5 tahun terakhir ya. Ya, kurang lebih Kurang begitu. lebih 5 tahun terakhir. Dan mari, saya juga tertarik untuk mendengar bagaimana teman saya ini, Romo Nanang, itu bisa sampai sejauh ini terlibat dalam urusan keagamaan, khususnya agamanya sebagai seorang Buddhis. Bagaimana? Nah, Ya, kalau ini sih dulu memang saya dibesarkan di sini. oke. Pastor kan. Mm-mm. Yang menjadi penyemangat itu waktu betul-betul dulu waktu saya habis pulang kuliah, memang saya sempat pulang kemarin, Pastor. Cuman saat itu salah satunya memang belum konsen, mungkin pendamping belum ada. Oh, pendamping maksudnya Pendamping jemaat di sini? bukan. Oh, pendamping Pastor. hidup maksudnya? Pendamping hidup lah. Oh, Kalau oke, pastor oke, kan oke. Ini kan ya. Ya. Nah, setelah saya berhasil memboyong Pendamping? belahan jiwa saya Oke. ke sini, ya kurang lebih tahun 2015 lah. Oke. Saat itu wihara di belakang kita ini belum ada. Kita baru ada beberapa bangunan. 2016 ini kita mulai rintis Oke. untuk bangunan yang sementara kita bincang-bincang di teras ini, Pastor. Oke. Saat itu ya kita anggap sekedar bermimpi. Karena waktu itu kita hitung-hitung rap untuk umat kita yang hanya segelintir ini Pastor di Morowali yang aktif ini ya. Boleh tahu berapa yang di Morowali yang aktif umat Buddha? Ya, kalau untuk yang aktif melaksanakan peribadahan di sini kurang lebih 70 sampai 80 jiwa. Oke. Ini sudah satu Morowali? Untuk Atau- Witaponda. Oke, Ya. Witaponda. Kalau Witaponda itu Semorowali kecamatan kita- ya, kecamatan ya. di sini. Oke. Kalau Semorowali kita kurang lebih malah hampir 1000 tuh, Pastor. Oh ya? Kebanyakan 1000. Ini saya nggak pernah bayangkan. Saya dibesarkan di sini dan kami pikir waktu itu teman-teman kita yang Buddha itu ya cuma Pak Nanang ini, tapi ternyata ada 1000 orang. Wah, luar biasa. Iya, Oke, terus Pak Nanang. Nah, kembali lagi dirintis 2016 itu, Pastor, ya kita bertatih-tatih. Nah, waktu itu menjadi mimpi itu. Artinya hanya sekedar mimpi kan, umat-umat kita bahkan beberapa sudah pesimis itu. Wah, kan anggarannya ini waktu itu dihitung di RAP. Ini karena kita memang mungkin kecil tapi kita punya keinginan yang besar Oke, itu, oke. Pastor kan. Berapa? Waktu itu dihitungkan RAP-nya ini kurang lebih 1,4 lah. 1,4 apa? 1,4 miliar lah. Oke. Nah, Oke. modalnya saat itu kita baru punya uang saat itu 25 juta, Pastor. Oke. Untuk setar untuk bangunan 1,4 miliar itu. Dan kita selalu berkoordinasi dan luar biasa kita juga didukung oleh Yang Mulia Bante Candakaro untuk wilayah Sulawesi Tengah. Tidak ada henti-hentinya juga dukungan luar biasa dari pembimas kami, Pak Warsana yang luar biasa. Beliau selalu memberikan dukungan. Nah, ini kemudian bantuan dari Kementerian Agama, dari seluruh donatur. Nah, akhir-akhir kita dibantu oleh Yayasan Dana Everyday. Yayasan Dana Everyday. Iya, itu penggalang dananya yang terkenal itu Ibu Natalia. Ya, oke. Itu mereka membantu penggalangan kita, itu juga sudah di ending 2 tahun yang lalu itu, Pastor. Karena memang lalu target kami dengan pengurus teristimewa didukung oleh istri, itu kita target kalau bisa 5 tahun. Tapi di tahun ketiga ini bahkan wihara kita ini baru dindingnya, Pastor, waktu itu. Atapnya belum ada. Akhirnya kemungkinan kalau kita bergerak sendiri juga lama. Nah, didukung oleh Pak Pembimas dan Yang Mulia Bante. Ini kita kemudian dihubungkan oleh ya penggalang penggalang dana lah. Penggalang dana, donatur. Itu dari Yayasan Dana Everyday. Nah, itu mereka telah berkontribusi. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi satu lagi. Ini adalah dari Ko Antoni. Ko Antoni itu salah satu donatur kita yang membuat wihara kita ini, bahkan pernak-pernik di depan ini beliau khusus. Kemudian yang saung-saung kita tadi di belakang itu, Pastor, itu juga beliau. Kemudian saat itu juga beliau bergerak, Ko Antoni itu, untuk membantu pembangunan pagar kita. Itu luar biasa. Itu adalah satu-satunya yang betul-betul bodhisatwa lah kami bilang, Pastor. Seorang manusia yang mempunyai cita-cita luhur, tidak artinya rela lah. Tentu jumlah yang begitu tuh fantastis, Pastor. Teman-teman,
saya sangat suka dengan sharing dari teman saya ini, Pak Nanang, yang ternyata mengajarkan kita untuk seperti begini. Yang juga sering saya bagikan dalam renungan-renungan saya di channel ini, bahwa sesuatu yang kita mulai dengan keberanian, seperti juga kata-kata dari novelis Andrea Hirata pernah bilang, milikilah mimpi maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu. Kalau kita punya impian lalu kita jalankan impian itu dengan keberanian, ternyata itu membuka begitu banyak pintu-pintu yang selama ini kita pikir tertutup. Sesuatu yang kita impikan ditambah dengan keberanian, maka Tuhan akan membuka pintu-pintu ketidakmungkinan. Ya, luar biasa ya teman. Iya, betul Pastor. Artinya kita tidak sendiri di dunia ini. Benar, ya. Dan masih banyak orang-orang baik di luar sana yang peduli dengan kita. Wihara ini, teman-teman, itu bersebelahan dengan pura. Yang Anda sedang dengar sekarang, suara di belakang, itu suara sembahyang dari teman-teman kita Hindu. Di desa Lantula Jaya ini ada 2 pura besar. Ketika bangunan ini berdiri dengan segala kemegahannya dan kecantikannya, ada tanggapan-tanggapan dari teman-teman sekitar, baik yang di dalam desa ini sendiri maupun dari luar desa, Pak Nanang. Ya, tentunya ini menjadi kebanggaan terlebih khusus desa kita. Oke. Ini dengan Pak Kades kita sendiri ini sudah didengung-dengungkan, dipromosikan bahwa memang menjadi wisata religi di Lantula. Siap. Dan yang paling penting perlu teman-teman ketahui bahwa desa kita ini Pastor beberapa bulan yang lalu itu dinobatkan menjadi percontohan desa sadar kerukunan. Wah, ini luar biasa. Penduduk di sini ini lengkap. Semua agama ada, semua tempat peribadahan ada. Dan ini sudah berjalan dari dirintis kampung ini dari tahun 80-an. Sudah 30 tahun lebih nih Pastor. Benar, seusia kita lah ya. Ya, dulu kita kenal masih anak-anak sampai sekarang kita. Dan belum pernah ada konflik ras di sini. Jangan sampai Pastor. Ya, oke, benar. Jangan sampai. Dan itu menjadi tentu tugas PR kita bersama untuk berdampingan. Damai itu indah. Jadi kita memang jadi PR kita. Jadi kita harus terus memupuk kebersamaan, ya, menghargai perbedaan, itu yang paling penting. Target kedepannya nih Pak Nanang, sekarang kan udah bangunan fisik udah mantap sekali nih, meskipun mungkin belum 100% ya. Nah, belum 100%, tapi sudah sangat luar biasa. Lalu apa mimpi selanjutnya nih? Ya, tentu dengan fasilitas yang tadi kita sudah lihat bersama di belakang ada tempat penginapan. Memang tujuan kita pertama adalah membenahi beriringan. Dulu saya terlalu memang menjadi hukum alam Pastor. Oke. Kalau mungkin tampilan itu memang menjadi penting sekali, penampilan itu di mata umum. Oke. Nah, dulu mungkin umat kita yang sekecil ini di Morowali kurang percaya diri. Tentu dengan pembangunan fisik mereka sekarang sudah luar biasa. Dan tentu ini kita akan barengi dengan pembangunan ke dalam. Oke. Sudah banyak kegiatan-kegiatan kita seperti kursus dasar Buddha Dhamma. Ada juga pendalaman Dhamma, anak-anak sekolah minggu sudah kita aktif, kegiatan ibu-ibu juga aktif. Nah, ini semua adalah kita juga banyak sering mengirim sumber daya kita ke luar daerah untuk belajar. Nah, itu tentu untuk memantapkan mereka secara pemahaman. Baik. Nah, lanjut dari itu kita menjadi PR besar ini Pastor. Kemarin secara pribadi memang kami pernah janji dengan umat-umat kalau wihara kita ini sudah jadi paling tidak 80%, kita ingin membuat satu hiburan budaya, itu wayangan Pastor. Oke. Ya, kita ingin dengan sarana itu kita mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat khususnya untuk di wilayah Lantula, kita Ponda, kita akan menghadirkan semua tokoh-tokoh agama. Tentu ini menjadi ajang untuk mempererat kita hubungan untuk kerukunan umat beragama. Sekaligus melestarikan seni-seni budaya yang sekarang udah hampir punah malah ya. Betul Pastor ya. Cuman ya karena kondisi pandemi ini kami masih terkendala di situ. Mudah-mudahan ini pandemi semakin baik, kondisi semakin membaik. Juga hajat kita, angan-angan kita ingin cepat terlaksana. Nah, setelah wayangan, kita ingin menjadi gebrakan baru. Artinya, setelah memperkenalkan wayang ini di lingkungan sekitar, kita juga
rencana ini Pastor, mudah-mudahan tidak ada perubahan dan karma baik kita selalu mendukung. Tahun depan juga kita ingin mengadakan seperangkat gamelan pelindro dan selok. Apa itu namanya? Selindro dan pelok. Iya. Cuman jauh Pastor, penganggarannya luar biasa. Ini mohon doa ini, mumpung Pastor di wihara ini membawa berkah. Doakan rencana kita bisa terrealisasi, karena itu ya 300-an lebih itu Pastor. Mudah-mudahan dengan adanya gamelan itu Pastor bisa menambah semangat umat. Dan yang paling penting adalah itu bukan hanya untuk umat kita, tapi kita akan buka untuk pelatihan bersama di lingkungan wihara. Dalam arti hanya khusus untuk memperkenalkan budaya, tidak ada maksud lain. Jadi nanti teman-teman jangan berpikir ini ada hal-hal tertentu ya. Itu hanya khusus untuk melestarikan budaya kita, yang juga sebagai bentuk kontribusi kan? Iya betul. Kontribusi bagi desa, bagi daerah terhadap seni-seni tradisional yang memang harus kita akui mulai mengalami penurunan, mengalami pemerosotan. Orang sudah kurang lagi perhatian untuk menggairahkan kembali seni-seni budaya itu. Saya bicara dengan adik saya dan mengatakan ternyata di sini yang namanya kayak janger, ludruk, wayang, dulu kuda lumping itu sepertinya makin kurang digemari. Dan mulai berkurang itu Pastor. Kesadaran untuk tetap membangkitkan seni itu dirasa sangat perlu sebagai bentuk kita penghargaan terhadap sejarah, terhadap nilai-nilai luhur nenek moyang yang diwariskan kepada kita, yang terbukti memperkuat sebenarnya tatanan hidup bermasyarakat gitu. Anak saya cukup 2 saja Pastor. Oh, cukup 2. Istri 1 ya, jangan nambah ya. Iya, jangan tidak perlu. Habis-habis.